taruh di sini. Namaku Laras Wijaya. Aku adalah mesin kerja. Aku bukan sekadar karyawan. Aku adalah mesin kerja. Tout sera votre décision. Aku telah melatih 108 staf penjualan biasa menjadi juara penjualan semua. Sampai suatu hari, saat aku sedang mengedit materi ajar yang ditugaskan Ketua Dewan untuk Konferensi Nasional Berbagi Elit Penjualan Grup Gemilang, aku menerima telepon dari Departemen Sumber Daya Manusia. Halo? Halo Direktur Wijaya, datang ke ruang rapat lantai 3. Baik, segera ke sana. Direktur Wijaya, karena penyesuaian struktur organisasi grup, Anda diberhentikan. Laras, kamu tunggu sebentar. Aku sudah putuskan. Setelah konferensi besar ini selesai, aku akan berikan kamu opsi saham. Tapi, kamu harus selesaikan materi ajarmu dengan baik. Ingat, itu adalah strategi grup untuk 10 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Direktur Saputra. Baik, sibuklah. Laras, aku tunggu kamu mengejutkan semua minggu depan. Direktur Hartono, Direktur Pranata. Ada apa? Direktur Wijaya, saya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Grup Gemilang, mewakili grup, secara resmi mengundang Anda untuk bicara. Ada masalah apa? Direktur Wijaya, karena organisasi grup menyesuaikan struktur, Anda diberhentikan. Apa katamu? Diberhentikan? Direktur Hartono, Direktur Pranata. Kalian bercanda denganku? Direktur Wijaya, hal sebesar ini, masa kami bercanda? Setengah jam lalu, Ketua Saputra masih memberitahu untuk ikut konferensi penjualan minggu depan. Sekarang kalian bilang, saya di PHK? Betul Direktur Wijaya. Ini pemberitahuan, pemutusan kontrak kerja. Silakan dibaca. Karena restrukturisasi perusahaan, harap dimengerti. Cuma saya sendiri yang di PHK. Hah, mengerti? Harus paham apa? Direktur Hartono, harus paham restrukturisasi organisasi perusahaan yang dari 109 staf penjualan, cuma saya yang dipecat. Benar begitu? 5 tahun lalu, bukan seperti ini. Kak Wijaya, kami sudah 3 bulan tidak dapat kontrak. Kalau masih tidak ada, kami bakal di PHK. Iya Kak Wijaya, tolong bantu kami. Mohon. Ayo berdua bangun. Kenapa sih? Begini saja. Saya ada proyek di grup Samudra Raya. Kalian kerjakan dulu. Terima kasih Kak Wijaya. Sudah, pulang saja. Terima kasih Kak Wijaya. 5 tahun lalu, tanpa bantuanku, kalian pasti sudah dipecat. Sekarang giliran mengusirku, ya? Kak Wijaya, secara pribadi, saya sangat tidak ingin melihat hasil begini. Tapi saya CEO grup ini. Untuk perkembangan grup, perlu darah segar. Jadi saya mau tanya, siapa yang putuskan saya di PHK? Direktur Wijaya, ini rahasia perusahaan. Maaf, kami tak berwenang membahasnya. Direktur Wijaya, secara prinsip, direktur level Anda tak berhak tahu hal ini. Tapi, atas dasar perasaan, bisa saya kasih tahu. Ini hasil pemungutan suara eksekutif. Ternyata semua cuma tipuan. Opsi saham omong kosong. Hah, aku benar-benar lucu. Direktur Pranata, kalau gitu konferensi minggu depan, saya juga tak perlu hadirkan. Benar begitu? Tenang saja, kami sudah atur semuanya. Rupanya sudah ada pengganti yang cocok untuk saya. Murid-murid saya, ya? Ini rahasia perusahaan. Jangan coba-coba menebak. Baik. Direktur Pranata, Direktur Hartono, saya tanda tangan sekarang.
Ibu Wijaya, terima kasih atas kontribusinya selama ini untuk grup. Oh, nanti komputer dan semua dokumen kantor harus diserahkan. Itu aset grup. Anda tak boleh bawa. Satu hal lagi. Materi konferensi minggu depan tak akan saya berikan ke perusahaan. Terserah. Materi ketinggalan zaman itu, perusahaan tak butuh. Tapi, semua itu dibuat saat Anda masih bekerja di sini. Itu milik perusahaan. Anda harus hapus di depan kami. Direktur Pranata, Anda yakin? Laptopnya sudah saya suruh orang ambil untuk Anda. Hapus saja, Direktur Wijaya. Direktur Pranata, Anda yakin? Banyak omong, hapus. Laras, kamu bisa beres-beres dan pergi. Bu Wijaya, biar saya bantu. Kamu gila? Dia sudah dipecat. Masih mau diangkat jadi pegawai tetap? Laras, Bu Wijaya. Ya, maaf. Semuanya. Sepertinya kalian semua sudah tahu aku dipecat. Kalian semua, aku yang latih. 2 jam lalu masih panggil aku guru. Sekarang saat aku bicara, bahkan diabaikan. Tidak apa-apa. Aku percaya, kita masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Dah. Ha. Guru Aku bantu. Rian Mahendra. Guru, aku cuma tidak tahan melihat wajah oportunis itu. Kamu... Laras, kenapa kamu masih di sini? Apa yang kamu lakukan? Wah, Direktur Mahendra. Kamu juga di sini. Direktur Mahendra. Guru, aku juga baru dapat pengangkatan. Belum siap, Direktur Mahendra. Selamat ya. Hari pertama menjabat. Kedepannya, Kita harus banyak kerjasama. Aku baru saja berhenti, lalu kamu langsung menggantikan. Sepertinya kalian berdua, sudah berembuk ya. Laras, kamu bukan lagi karyawan perusahaan. Kalau tidak ada urusan, Cepat pergi. Laras. Lama sekali tidak pergi. Apa kamu mau membajak orang? Kau melanggar hukum loh. Direktur Pranata, kami setia pada perusahaan. Tak akan pergi. Direktur Wijaya, kau sudah bukan orang perusahaan lagi. Silakan pergi. Jangan ganggu kerja kami. Betul. Laras, kau benar-benar gagal. Sudah 18 tahun berjuang, akhirnya perusahaan tak mengakui. Bahkan murid sendiri yang kau bina juga tak mengakuimu. Semuanya. Aku tak akan ganggu lagi. Tapi dunia ini sempit. Aku yakin kita pasti akan bertemu lagi. Laras, Ketua Saputra, bagaimana? Minggu depan sudah konferensi general bagi penjualan. Bagaimana persiapan? Materi presentasimu sudah siap? Ketua Saputra, jangan bercanda. Aku baru diberitahu, di PHK oleh perusahaan Anda. Apa? Apa? Laras, jangan main-main. Apa ini? Kenapa aku tak tahu apa-apa? Ketua, jangan pura-pura. Sebagai direktur penjualan, tanpa persetujuan dewan direksi, tak mungkin dipecat.
Kau juara penjualan perusahaan. Sendiri menangani 80% bisnis perusahaan. Memejatmu? Apa aku gila? Laras, minggu depan sudah konferensi nasional berbagi elit penjualan. Masa aku mau memecatmu di saat genting ini? Bukannya kau sudah cari penggantiku? Waktu sesingkat ini, siapa yang bisa kucari? Orang-orang ini, aku ingin lihat siapa yang menyetujuinya. Akhirnya si pengacau Laras Wijaya sudah beres. Si kolot keras kepala itu disuruh ambil komisi aja nggak mau. Selama ini, dia udah bikin aku rugi banyak. Memang pantas. Direktur Pranata, aku beneran kagum sama Anda. Waktu Ketua Saputra lagi inspeksi ke luar negeri, Anda langsung di rapat pemungutan suara personel, ambil tindakan tegas, jatuhkan Laras sekaligus. Itu berkat Direktur Mahendra. Kalau bukan karena Anda yang kasih aku banyak bukti pelanggaran faktur Laras, aku juga bakal susah. Direktur Mahendra, mulai sekarang, kita harus kerja sama erat, cari cuan besar. Direktur Pranata, aku tadi takut banget tahu. Apalagi si Laras itu, wajahnya garang banget. Direktur Pranata, Anda harus hibur aku ya. Direktur Pranata, Direktur Hartono, terima kasih atas bimbingannya. Kalau kita bertiga kompak, pasti cuan besar. Aku duluan ya, masih sibuk. Oke. Direktur Pranata, sekarang Rian Mahendra juga udah pergi. Kata Anda, hadiahku apa? Aku lagi panas nih. Udah, jangan. Ketua telepon nih. Hei Ketua Saputra, ada perintah apa? Arga Pranata, bawa Mira Hartono dalam 1 menit ke kafe lantai 1. Kurang sedetik, kalian berdua pergi. Baik. Hei. Cepat. Laras, aku mohon padamu, kembalilah ke perusahaan. Ketua Saputra, semuanya sudah terjadi. Biarlah begitu. Laras, lihat. Bagaimana kalau begini? Kamu jual materi ajarmu padaku. Aku bayar 2 miliar rupiah. Tidak, 22 miliar rupiah. Konferensinya minggu depan. Aku tak punya waktu lagi. Hapus saja. Hapus saja. Terserah. Barang-barang usangmu itu perusahaan tak butuh. Tapi semua itu kamu buat saat masih bekerja di sini. Itu milik perusahaan. Kamu harus hapus di hadapanku. Direktur Pranata, Anda yakin? Basa-basi apa lagi? Hapus. Arga Pranata. Ketua Saputra, Arga Pranata. Kau mau melucuti kuasaku? Hah? Pemecatan eksekutif. Kenapa tak beritahu aku? bukan Ketua Saputra. Ini keputusan rapat rutin pemungutan suara personel eksekutif, hasil pemungutan suara bersama. Rapat rutin? Kenapa aku tak tahu? Saat itu Bapak sedang inspeksi ke luar negeri. Bagus. Hah? Manfaatkan aku ke luar negeri, lakukan gerakan licik ini. Masih bilang bukan mau melucuti kuasaku? Ketua Saputra, ini Rian Mahendra. Rian Mahendra bilang, Direktur Wijaya pikirannya sudah ketinggalan zaman. Cara lamanya tak bisa ikuti pasar. Dia bisa buat materi baru untuk konferensi. Jadi aku... Rian Mahendra. Dia bukan Laras, murid yang dia bina? Hah? Dia saja mau gantikan Laras? Bodoh. Kau benar-benar bodoh. Ketua Saputra, sudahlah jangan marah. Laras itu memangnya hebat apa? Lihatlah saya. Wah, Apa yang kau pikirkan? Ketua Dewan, dia cuma perempuan. Kenapa Bapak begitu membelanya? Hubungan kalian kan pasti yang begitu. Ternyata di mata mereka, prestasi perempuan tak pernah dari kemampuan, tapi dari menjilat, sungguh menjijikkan. Baik. Baru hari ini aku paham. Hah? Pimpinan perusahaan. Isinya cuman pikiran kotor dan rendah.
Kalian berdua, kalian dipecat. Pergi sekarang juga. Pergi sekarang. Ah, Ketua Saputra, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya sudah 8 tahun di perusahaan, pasti ada jasa dan jerih payah saya. Ketua Dewan, kami tahu salah. Kami mohon, cabutlah keputusan ini. Kami tak akan berani lagi. Direktur Wijaya, saya tahu salah. Saya mohon, bantu saya minta ampun ke Ketua Saputra. Kami nanti tak akan ganggu ibu lagi. Benar-benar, kami mau bersujud pada ibu. Aku tidak memaafkan. Direktur Wijaya, bukan cuma Rian Mahendra, tapi juga Mira Hartono. Dia cemburu sama kamu. Dia bilang kamu yang bikin masalah. Arga Pranata, habis pakai langsung lupa diri. Dulu siapa yang bilang ke aku? Laras Wijaya. Halangi kita ambil komisi gelap, makanya harus singkirkan dia. Kamu gila ya? Ngomong apa sih? Direktur Wijaya, aku minta maaf, Bu. Pokoknya kamu kasih aku ampun. Kedepannya aku mau diapain aja boleh. Aku nggak kasih ampun. Asisten Pranata, sekarang panggil orang ke lobi lantai 1. Bawa Arga Pranata sama Mira Hartono. Keluarin dari sini. Terus, kasih tahu seluruh industri, blokir mereka berdua. Jangan ada yang pakai mereka. Jangan. Ketua Saputra, aku salah. Aku nggak berani lagi. Aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi. Ketua Saputra, Bima Saputra itu benar-benar bodoh. Laras Wijaya aja dia berani lepas. Kayaknya grup gemilang. Kali ini tamat. Iya juga ya. Sistem dan materi ajar di tangannya. Siapa yang dapat langsung kuasai pasar? Betul banget. Lama tak jumpa Ketua Zo. Laras Wijaya. Gabung ke Koin. Saham bonus 5%, plus jabatan presiden direktur, plus 220 miliar rupiah uang kontrak. Laras Wijaya. Sentosa Prima. Kasih kamu saham 6.000%. Tim kamu pilih sesuka hati. Hak kekayaan intelektual materi ajar. Semua jadi hak pribadimu. Rizal Kusuma. Kau sengaja cari gara-gara, ya? Ada apa? Tak sanggup saingan? Kalau tak sanggup, minggir. Laras Wijaya ini kan pembawa cuan. Cukup dengan materi barunya, tanpa lihat pun aku yakin, nilai pasar Sentosa Prima bisa naik 3 kali lipat. Baik. Laras, datang ke Korin. Berapapun tawaran Rizal, aku gandakan. Aku selipkan ya. Mahesa Prima tawar 3 kali lipat. Bukan. Kalian bertiga ini kan perusahaan aku. Jangan keterlaluan. Ketua Saputra, bakat bebas berpindah. Kau tak bisa pertahankan orang. Masa orang lain dilarang kasih kesempatan? Betul. Orang hebat memilih tempat terbaik. Talenta seperti Laras, kau tak tahu nilainya? Orang lain juga dilarang tahu? Kalian ini memanfaatkan situasi. Kalian Terima kasih atas apresiasi para bos. Tapi, akhir-akhir ini aku memang ingin istirahat dulu. Terima kasih atas dukungan dan ketulusannya. Maaf sudah repot-repot datang. Laras, aku hormati pilihanmu. Pesanku tetap, orang hebat memilih tempat terbaik. Pintu Sentosa Prima selalu terbuka untukmu. Aku juga. Laras, ingin pindah kerja, hubungi aku kapan saja. Korin selalu menyambutmu. Mahesa Prima juga pertimbangkan. Laras, duduk dulu. Laras, bagaimana kalau pertimbangkan baik-baik? Lebih baik kembali. Apa yang mereka janji, aku juga janji. Aku mau kembali boleh? Tapi ada syarat. Satu syarat. Silakan. Syarat apapun aku terima. Aku mau Arga Pranata dan Mira Hartono kembali. Asisten Pranata, beritahu Arga Pranata dan Mira Hartono untuk kembali kerja. Suruh mereka siaga. Kasih tahu, ada hal penting untuk mereka. Direktur Saputra cepat sekali. Tak tanya alasanku. Laras, aku mungkin tak paham maksudmu menyimpan mereka. Tapi apapun yang kau mau, semua akan kupenuhi, tak akan dikurangi. Dan juga, jadikan Rian Mahendra asistenku. Baik, segera kau turuskan. Satu lagi, mulai hari ini, kau wakil direktur utama, dan aku berikan saham bonus 10%.
Terima kasih atas kebaikan direktur. Wakil direktur tak usah. Aku memang lelah akhir-akhir ini. Ingin istirahat. Bagaimana kalau jadikan aku penasihat perusahaan? Bagaimana? Bagus. Laras, mulai sekarang kau penasihat tertinggi grup ini. Semua urusan departemen penjualan, kau yang putuskan. Personel, proyek, konferensi berbagi, semua kau yang tentukan. Tak perlu lapor ke aku atau dewan direksi. Terima kasih atas kebaikan direktur. Kalau aku menolak lagi, tak sopan. Aku yang harus berterima kasih. Laras Wijaya, tunggu di sini. Aku suruh asisten siapkan kontrak. Hari ini kita tanda tangan. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Ryan Mahendra, Arga Pranata, dan Mira Hartono. Dunia ini sempit. Aku kembali. Direktur Mahendra, 3 klien utama zona Aruna Selatan minta pembatalan pesanan. Mereka hanya mau barang dari Bu Wijaya. Mereka menolak pakai rencana kita. Pembatalan pesanan? Kontrak sudah ditandatangani. Mau batal dengan alasan apa? Mereka bilang kalau tidak kembali ke rencana sebelumnya, akan putus kontrak lewat hukum. Bahkan minta kita bayar denda. Direktur Mahendra, kontrak besar tahunan 176 miliar di zona Aruna Timur, kliennya batal tanda tangan. Kata mereka, karena penanggung jawabnya diganti, mereka tidak percaya dengan kemampuan kita. Kalau tidak bisa kembalikan, Direktur Wijaya dan timnya, mereka akan minta ganti rugi 250 miliar. Apa? Untuk apa kalian di sini? Urusan kecil saja tidak bisa. Dulu urusan klien besar, penanganan krisis, semua ditangani Bu Wijaya. Kami belum pernah alami situasi seperti ini. Benar-benar tidak tahu cara menanganinya. Kalau gitu cari saja dia. Siapa yang berani sebut namanya di depanku, langsung keluar. Lihat siapa lagi yang mau memberikan kacauan untuk kalian. Pergi! Salah kamu, Laras Wijaya. Sudah pergi, masih tinggalkan. Kekacauan begini untukku. Di pihakku ada 3 klien utama yang mau membatalkan pesanan. Ini sama sekali nggak bisa ditahan. Di pihakku, kontrak besar 176 miliar rupiah gagal total. Mereka bilang nggak percaya sama kita lagi. Sepertinya kita ambruk total. Kalau Direktur Wijaya masih di sini, ngapain panik gini? Ah, sudahlah. Pas hari Direktur Wijaya pergi, lo yang paling cepat kabur. Sekarang baru ingat kebaikannya? Ya soalnya takut kena imbas kan. Menurutku, tanpa Direktur Wijaya yang jaga, perusahaan bakal bangkrut. Astaga. Ketua Dewan Direksi kirim pemberitahuan. Grup mempekerjakan dari luar, penasihat khusus seumur hidup, yang ambil alih penuh wewenang, semua urusan departemen penjualan. Lalu Direktur Mahendra gimana? Ini berarti langsung cari orang, gantikan dia. Lihat nih, katanya jagoan besar industri. Masih pakai dia. Jangan-jangan Direktur Wijaya yang balik? Masa perusahaan mau cari direktur yang udah dipecat? Nggak mungkin lah. Pranata, ada instruksi apa? Kabar soal penasihat khusus baru yang mau dilantik perusahaan, udah dengar belum? Oh, sudah. Mulai hari ini, semua jabatanmu dicabut. Kamu jadi asistennya dia saja. Apa? Dengar-dengar di konferensi kali ini, Direktur Wijaya nggak akan hadir. Sayang banget ya, aku nunggu-nunggu materi barunya. Iya nih, waktu itu taktik kawanan serigala, Direktur Wijaya, begitu dipakai di zona Aruna Utara kami, langsung meledak penjualannya. Sayang sekali. Tapi katanya penasihat barunya juga jagoan besar industri. Semoga jangan kecewakan aku. Ayo. Selamat datang Ibu Gunawan di Konferensi Nasional Elit. Konferensi ini 4 hari. Hari ini pembukaan. Ambilkan tanda namanya. Silakan masuk. Lihat sana, bukannya itu Ryan Mahendra? Kenapa bisa terpuruk jadi petugas penyambut tamu? Ayo, kita lihat. Teman-teman. Loh, bukannya ini direktur penjualan, grup gemilang kita? Kenapa di sini jadi petugas penyambut tamu? Bukannya ini gara-gara menyingkirkan Laras Wijaya? Dengar-dengar perusahaan, datang jagoan super. Ini atasan baru, lagi pasang wibawa di sini. Direktur Mahendra, menurutmu penasihat baru kali ini siapa sebenarnya? Jangan-jangan Laras Wijaya diminta balik? Tidak mungkin. Dia sudah dipecat, tidak mungkin kembali. Laras Wijaya mustahil kembali. Kau pikir dia sepenting apa? Betul. Yang kita undang kali ini, semua tokoh paling top di industri. Lebih hebat dari Bu Wijaya yang kuno itu, jauh lebih baik.
Bukannya itu yang di PHK? Dua bodoh mantan Direktur Wijaya? Kenapa? Kalian sudah di PHK, masih datang ke sini buat apa? Iya bener. Karena kami jadi tak bisa dengar materi baru Bu Wijaya. Sialan. Kalian berani sekali bicara begitu padaku? Masih merasa sebagai Direktur Utama grup? Dengar ya. Ya, aku bilang begitu. Terus mau apa? Pikir dulu sebelum bicara. Kami ditugaskan khusus oleh ketua sendiri untuk mengerjakan tugas penting. Kalian satu persatu, aku ingat baik-baik. Dan Laras juga, nanti setelah tugas dari ketua selesai, aku hitung satu-satu dengan kalian. Mau hitung dengan siapa? Tenang semuanya, penasihat khusus sudah tiba. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa ada di sini? Arga Pranata, mau hitung apa denganku? Direktur Wijaya? Benar-benar Direktur Laras Wijaya. Direktur Wijaya, setelah mendengar seminar Anda, kinerja wilayah kami naik 3 kali lipat. Di sini kami semua penggemar Anda. Terima kasih atas dukungannya. Saya yakin materi hari ini pasti akan lebih baik dibanding sebelumnya. Pasti akan membuat kalian tidak sia-sia datang. Laras, basa-basi apa lagi? Kamu yang sudah dipecat, pantas datang ke sini? Pasti waktu itu gagal negosiasi dengan Ketua Saputra, jadi kali ini cari kesempatan, coba-coba keberuntungan untuk bisa kembali. Bodoh sekali. Aku tak mau ribut dengan kalian. Minggir. Guru, Anda tidak boleh masuk. Kenapa? Guru, penasihat baru, khusus perintahkan. Konferensi kali ini, sistem undangan. Tanpa surat undangan, tidak boleh masuk. Sepertinya memang begitu ya? Tidak tahu. Rian Mahendra, dulu kupikir kamu cukup berbakat. Tidak dengar, barusan pembawa acara. Bilang apa? Pasti itu aktor bayaranmu. Laras, untuk kembali ke grup, benar-benar segala cara dipakai. Betul. Kami ini ditugaskan berat oleh Ketua Dewan Direksi. Tidak sepertimu. Cuma cari aktor, berlagak bos. Guru, maaf. Ini tugas dari penasihat baru untukku. Aku tak mungkin biarkan orang yang sudah dipecat seperti Anda masuk. Ditugaskan berat? Kalian kelihatannya nggak paham situasi ya? Guru, tanpa undangan, nggak boleh masuk. Coba lihat ini. Ini surat undangan yang ditandatangani langsung Ketua Saputra, mengundang penasihat Wijaya sebagai pembicara utama kali ini. Mengundang penasihat Wijaya sebagai pembicara utama kali ini. Guru, undanganmu ini palsu. Palsu. Betul. Itu palsu. Undangan palsu. Surat undangan untuk konferensi ini sudah aku sendiri yang kirim. Nggak ada sama sekali. Model kayak gini. Wah, Laras, barusan sok penting banget. Sok penting. Ternyata undangannya juga dipalsukan. Barusan hampir tertipu sama dia. Ternyata palsu ya. Kalian tahu nggak alasan kalian masih bisa di sini? Itu karena aku yang menahan kalian. Omong kosong. Aku masih di sini. Karena ketua dewan percaya kemampuan saya. Nggak ada hubungannya sama kamu. Betul. Kami bisa di sini karena perusahaan mengakui kemampuan kami. Jangan cari muka, cari nama. Kemampuan apa? Direktur SDM Memekat Top Sales atau CEO yang tak beres? Laras Wijaya, dulu Anda dipecat adalah hasil pemungutan suara internal perusahaan, wajar dan adil. Benar. Lagi pula, kami kembali karena asisten direktur utama yang menelepon kami sendiri. Apa hubungannya dengan Anda? Guru, saya berutang budi pada Anda. Tapi penasihat khusus sudah berpesan, tanpa undangan, tak boleh masuk. Sudah, minggir, tak ada waktu ngobrol. Guru, Anda tak boleh masuk. Saya tahu Anda dendam, karena dipecat. Tapi ini rapat rahasia perusahaan. Benar. Saya curiga Anda ingin mencuri rahasia perusahaan. Satpam mana? Usir orang ini. Cepat. Usir orang yang mau mencuri rahasia perusahaan ini. Usir dia. Cepat. Kalau terlambat, ketua datang, hati-hati kalian, dipecat. Siapa yang berani? Apa yang kalian lakukan? Ketua Saputra, ada orang yang menyusup ke konferensi kita, mau mencuri rahasia perusahaan. Apa? Benar, ketua. Dia tadi mau nekat masuk. Kami sudah nasihati baik-baik, dia tak mau dengar. Nekat mau masuk. Tenang, Direktur Saputra. Sudah saya suruh orang tahan dia mati-matian.
Takkan saya biarkan dia masuk dan ganggu ketertiban. Ketua Saputra, sepertinya kali ini saya benar-benar tak bisa ikut. Laras. Orang yang kalian sebut tadi, dia Ya, ketua, dia bukan cuma pura-pura jadi penasihat baru, surat undangannya juga palsu. palsu? Ketua, surat undangan konferensi ini, semua saya yang kirim langsung, format dan cap resminya beda. Sudah pasti palsu. Surat undangannya, saya yang tanda tangani langsung. Apa? Saya juga palsu? Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Ryan Mahendra, kau benar-benar orang tak tahu balas budi. Bukan begitu, Ketua. Saya cuma ikut prosedur. Kau anggap aku bodoh? Besok mulai, kau tak usah datang lagi. Ketua, tahan dulu sebentar. Belum waktunya dipecat. Ketua, bukannya Bapak bilang ada tugas penting untuk saya? Pastinya Bapak sedang ada kesulitan. Begini saja, beri saya muka, maafkan Ryan Mahendra. Ketua Saputra, dengan kemampuan kami pasti bisa selesaikan masalah grup. Tolong beri kami muka, ya. Beri kalian muka? Kalau bukan karena Bu Wijaya, kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini? Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan secara resmi untuk konferensi nasional berbagi elit penjualan kali ini, pemateri utamanya adalah Ibu Laras Wijaya. Bagus sekali, bagus sekali. Rupanya kali ini tidak datang sia-sia. Ada yang masih merasa hebat. Padahal cuma dikasih kesempatan sama Bu Wijaya. Kalian masih bisa cari makan. Kalian... Laras, sok hebat apa? Materi inti kamu sudah dihapus di depan saya. Benar. Cuma beberapa hari, dia mustahil bisa buat materi baru yang lengkap. Benar tidak? Materi inti dihapus? Kita datang jauh-jauh untuk apa? Tanpa materi inti, kita dengar apa? Jangan-jangan kali ini pulang tangan kosong lagi. Kalian diam. Kemampuan Laras, saya percaya 100%. Konferensi kali ini tidak akan ada masalah. Ketua Saputra, saya paham Bapak melindungi Laras, tapi Bapak tidak bisa mempermainkan rekan-rekan seantero negeri. Laras, rekan-rekan dari seluruh negeri datang jauh-jauh ke sini. Aku tak datang untuk main-main. Kenapa kau anggap aku tak bisa? Guru, materi inti ini kukerjakan untukmu selama 3 bulan penuh, masih belum selesai. Kau selesaikan dalam beberapa hari, mana mungkin... Mungkin saja kau yang tak becus. Kau... Omong kosong, aku mana mungkin tak becus. Nanti saat konferensi dimulai, jangan keras kepala. Masih ada waktu untuk berhenti. Nanti saat konferensi dimulai, kau tak punya materi, kau selesai. Ketua Saputra, dalam konferensi kali ini, Dewan Direksi Grup, serta delegasi inti, klien nasional, semua akan hadir. Kalau ada kesalahan besar, akibatnya tak terbayangkan. Laras Wijaya, kau yakin konferensi ini tak akan ada masalah? Tenang, Direktur Saputra. Semua isinya sudah ada di kepalaku. Tak akan salah. Baik, aku percaya padamu. Kalau konferensi ini ada kesalahan besar, aku yang tanggung. Terima kasih atas kepercayaan, Direktur. Baiklah semuanya. Konferensi akan segera dimulai. Silakan Bapak atau Ibu, bergeser ke aula utama. Selamat datang di Konferensi Nasional Berbagi Elit Penjualan, Grup Gemilang. Saya pembawa acara hari ini. Izinkan saya memperkenalkan Ketua Dewan Direksi Grup Gemilang. Halo, Direktur Saputra. Laptop Laras Wijaya sudah saya pulihkan. Materi ajar saya kirim ke Soelmu. Kau tahu harus bagaimana? Rizal. Kali ini Laras harus disingkirkan. Kalau dia tetap di perusahaan sebagai penasihat grup, Dewan Direksi nanti yang akan mengisikan aku. Kalau sudah begitu, kita semua tamat. Tenang, Direktur Saputra. Kali ini Laras akan lagi diberi kesempatan. Direktur Pranata, Anda mencari saya? Direktur Pranata, kenapa bawa Ryan Mahendra juga? Diam. Dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Setelah keluar pintu ini, jangan ada yang bocorkan. Mengerti? Saya mengerti. Baik. Di dalam ini, ada materi ajar Laras. Apa? Direktur Pranata, dari mana Anda dapatkan? Itu bukan urusanmu, Ryan Mahendra. Besok di aula utama konferensi, kau gantikan Laras sebagai pemateri utama. Direktur Pranata, upacara pembukaan sudah selesai. Besok adalah sidang utama konferensi. Waktunya hanya semalam. Materi ajar ada di sini. Kau pasti bisa. Tapi... Tidak ada, tapi harus berhasil. Begini, aku dan Mira Hartono akan latihan bersamamu. Saya mengerti. Mira Hartono, besok aku mau kau ikut buat keributan. Usir Laras dari panggung. Direktur Pranata, Laras dilindungi Bima Saputra. Kita tak akan bisa menggerakkan mereka. Jangan khawatir. Ini perintah dari orang di belakangku. Kalian jalankan saja. Direktur Pranata, aku takut. Tak perlu takut. Hanya dalam beberapa hari, Laras Wijaya mustahil bisa membuat materi ajar baru.
Bahkan kalau berhasil, tak akan sebagus yang asli. Rencana kali ini harus sukses, tak boleh gagal. Direktur Pranata. Tapi kalau gagal, kita bertiga akan benar-benar habis. Sudah tak ada jalan mundur. Hanya dengan menjatuhkan Laras Wijaya, baru kita bisa mengambil kembali kendali perusahaan. Kali ini, kita pasti akan membuat Laras Wijaya jatuh dan hancur. Laras Wijaya, kamu memang pantas disebut penyangga utama perusahaan. Begitu kamu kembali, tidak hanya menstabilkan tim penjualan nasional, tapi juga klien-klien yang hilang karena Rian Mahendra kini kembali satu persatu, aktif minta perpanjangan kontrak. Terima kasih atas kepercayaan Ketua Saputra. Tapi aku masih tak mengerti, mengapa Anda bersikeras mempertahankan Arga Pranata bertiga? Awalnya aku mempertahankan Arga Pranata dan Mira Hartono, justru untuk mengawasi mereka. Arga Pranata dan Mira Hartono selama bertahun-tahun melakukan pelanggaran, bekerja sama menggelapkan dana. Aku khawatir mereka kabur. Tapi aku tak menyangka, Rian Mahendra ternyata tak terlibat. Mungkin waktunya belum tepat. Ternyata, kau sudah pasang perangkap, menunggu mereka lengah. Betul. Caraku ini disebut kurung lalu habisi, dan menekan pelan-pelan. Dina. Penasihat Wijaya. Maafkan saya. Tak perlu minta maaf. Ada apa katakan saja. Terima kasih Bu Wijaya. Penasihat Wijaya, ada hal yang harus saya jelaskan pada Ibu. Katakan. Tadi pagi, tiba sekelompok menerobos area kerja, mengambil komputer yang Ibu pakai. Kata mereka mau pulihkan semua data di hard disk. Mereka ancam kami, jangan bocorkan. Baik, saya sudah tahu. Ada apa, Laras? Tadi pagi, sekelompok orang menerobos area kerjaku. Mereka ambil laptopku, katanya mau pulihkan data hard disk di dalamnya. Aku akan telepon departemen teknis, suruh kunci komputernya dari jauh. Jangan sampai mereka dapat apapun dari laptop itu. Tenang, mereka cuma ambil materi ajar lamaku. Biar saja mereka ambil. Tapi itu strategi penjualan perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Bagaimana bisa dibiarkan diambil? Tenang Pak Direktur, materi itu bermasalah. Santai saja Pak Direktur. Aku tak akan biarkan mereka berhasil. Saya dari grup Gemilang, Lomba Nasional. Bukan. Ulang lagi. Hadirin sekalian, saya dari grup Gemilang, Konferensi Nasional Elit Penjualan. Saya pemateri utama, Rian Mahendra. Selanjutnya kita bahas presentasi kinerja penjualan. Data penjualan tahunan meningkat dari 2019 hingga 2025. Pasar perangkat medis nasional tumbuh dari 264 triliun rupiah menjadi 396 triliun rupiah. Selanjutnya kita bahas taktik penjualan. Pembangunan jaringan pakar regional, penyaringan dan pengelompokan sumber daya pakar. Mekanisme kerja sama kegiatan akademik. Pemanfaatan sumber daya konferensi akademik. Pengembangan jejaring pakar di konferensi puncak industri. Arga Pranata, Rian Mahendra, Mira Hartono. Aku siap. Kuharap kalian tak mengecewakanku. Itu saja materi. Kali ini, terima kasih. Sempurna. Nanti bicara begitu, kamu pasti bisa kalahkan Laras Wijaya. Terima kasih, Direktur Pranata. Aku pasti tak mengecewakan. Semangat. Konferensinya sebentar lagi dimulai. Ayo kita pergi. Ya, ayo. Sekarang kami persilakan. Pemateri utama konferensi ini, dari grup Gemilang, penasihat khusus seumur hidup, Ibu Laras Wijaya naik ke panggung. Tunggu. Saya rekomendasikan juara penjualan 6 bulan berturut-turut, Rian Mahendra, untuk presentasi. Dia akar rumput, lebih paham kebutuhan penjualan sebenarnya daripada Bu Wijaya. Arga Pranata, kamu gila apa? Hadirin sekalian, Rian Mahendra adalah juara penjualan tahunan grup kami. Saya rasa dia berhak naik panggung. Lagi pula, materi ajar Laras sebenarnya jiplakan milik Rian. Konten orisinalnya adalah hasil kerja Rian selama berbulan-bulan. Dia yang buat, sedangkan dia cuma pencuri. Rekan-rekan sejawat, teman-teman sekalian, mungkin Anda belum tahu, Bima Saputra ini di perusahaan serba keputusan satu orang. Untuk mendongkrak Laras, dia menyisihkan kami karyawan lama, menyebar fitnah dan bikin masalah. Sungguh keterlaluan. Benar. Arga Pranata, Mira Hartono. Diam. Ini tempat bukan untuk kalian berulah. Kenapa harus diam? Saya bicara fakta. Anda pilih kasih, hanya dukung orang dekat. Biarkan dia bicara. Biarkan dia. Laras, mereka pulihkan materimu. Tenang saja. Semuanya saya bilang, biarkan dia maju. Terima kasih, Guru. Saya buat materi ini 3 bulan. Hari ini akhirnya bisa tampil di panggung ini.
Hadirin, Tunggu sebentar. apa ada masalah guru? Jangan-jangan kau menyesal? Menyesal pun percuma. Semua yang hadir di sini menyaksikan. Kau takut perbuatan plagiatmu terbongkar? Betul. Pasti ada yang disembunyikan. Takut Rian naik panggung buka boroknya. Aku bilang menyesal. Ryan, kau bilang aku menjiplak materimu? Begini, mari kita bertaruh. Bertaruh? Judi itu melanggar hukum. Laras, jangan sembrono. Jangan panik. Aku tak bilang bertaruh uang. Lalu mau taruhan apa? Karena kau bilang, aku menjiplak materimu, maka kau pasti lebih paham dibanding aku. Begini, saat kita presentasi, semua yang hadir boleh tanya. Kalau tak bisa jawab, keluar dari industri penjualan. Berani? Wah, Ini cuma taktik pancingan. Jangan terpancing. Betul. Materinya dia siapkan buru-buru, mana mungkin lawan versi rajinmu. materi ini semalam kuhafal bolak-balik 30 kali. Sudah latihan belasan kali. Hampir saja tertipu. Aku mana tak berani. Baik, ku terima. Guru, jangan sampai menyesal. Silakan semaumu. Rian Mahendra, ini kau yang cari. Jangan salahkan aku tak kenal ampun. Hadirin sekalian, selanjutnya izinkan saya melakukan presentasi. Hadirin sekalian, selanjutnya izinkan saya melakukan presentasi. Sekarang kita bahas model konversi penjualan 3 tingkat tertutup. Berhenti. Rian Mahendra, yang baru kau jelaskan, model penjualan 3 tingkat menyeluruh itu agak kurang kupahami. Tolong jelaskan lagi. Aku cuma baca sesuai materi ajar. Mana mungkin aku tahu? Kau tak paham itu urusanmu. Aku tak mau karena kau menyita waktu semua orang. Kau tak mau menyita waktu semua orang? Atau sebenarnya kau sama sekali tak bisa? Omong kosong. Bagaimana sama sekali tak bisa? Bagaimana kalau asal jawab saja? Akuisisi klien konversi pembelian ulang, 3 tingkat tertutup. Lewat akuisisi trafik publik, pengelolaan trafik privat, pemecahan komunitas, menyelesaikan konversi penjualan seluruh alur. Paham? Benar. Menurut penelusuran di web, memang begitu. Tapi, aku sudah lama membongkar kerangka ini. Lalu bagaimana? Aku sudah membongkar kerangka tak berguna ini dan mengusulkan kerangka baru yang cocok untuk industri. Sedangkan materi ajar yang kau sampaikan hanyalah kerangka lama. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma penasaran. Sebagai pencipta materi ajar ini, kok kamu malah mengajukan rencana yang sama sekali bertentangan dengan logika intinya? Sungguh aneh. Astaga, Rian Mahendra sampai tidak tahu ini, masa juara penjualan? Bu Wijaya ini memberinya berapa banyak kinerja? Dengan level segini berani presentasi, sungguh tidak tahu malu. Turun, pencuri. Turun, turun. Iya, minggir. Minggirlah. Omong kosong. Mustahil. Jangan dengarkan omongannya. Hadirin sekalian, mengenai hasil ini, saya rasa tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, mari kita sambut pemateri utama sesungguhnya, Ibu Laras Wijaya. Ryan Mahendra, kalah ya terima. Turunlah. Tunggu. Tunggu sebentar. Nando, Saya keberatan. Direktur Saputra? Itu Direktur Nando Saputra dari grup, pendiri bersama grup Gemilang. Adik kandung Ketua Saputra. Iya, dia itu. Dulu merintis dari nol bersama Ketua Saputra. Sekarang wakil Ketua Dewan Direksi Grup, mengelola seluruh sistem rantai pasok. Ketua Saputra masih tetap keras kepala ya. Kenapa Anda menolak rencana keluarga Rothman? Dengan masuknya modal mereka, kita bisa membuka jalan di pasar internasional, menjangkau pasar internasional. modal asing ini serigala yang melahap sampai ke tulang. Begitu mereka masuk, kita akan kehilangan kendali atas perusahaan. Ini mutlak tak bisa. Ini kan kesempatan langka sekali. Grup Gemilang bisa naik tingkat lagi. Jangan selalu main serba keputusan satu orang, bisa? Sekarang pendapat Dewan Direksi, kau juga tak dengar. Nando, perusahaan ini kita dirikan dari nol, kita berdua. Aku tak bisa lihat ia jatuh ke tangan orang luar.
Ini tak bisa ditawar. Ku bilang tak bisa ya tak bisa. Mulai hari ini, ikatan persaudaraan kita sampai di sini. Nanti, aku tak akan anggap kau sebagai kakak lagi. Sampai di sini. Tuan Saputra, akhirnya Bapak bicara. Bapak harus bela kami. Sampah. Urusan kecil begini saja tak becus. Harus aku datang sendiri, membereskan kekacauan orang lain. Nando Saputra, hari ini adalah konferensi perwakilan penjualan. Ada masalah bicara setelah rapat. Jangan ganggu jalannya konferensi. Konferensi perusahaan mewakili reputasi seluruh industri. Sebagai wakil ketua Dewan Direksi Grup Gemilang, aku tak bisa biarkan ada orang bawa barang tak jelas asal-usulnya, menipu perwakilan dari seluruh negeri. Apa maumu sebenarnya? Materi ajar tadi, sengketa hak ciptanya, belum sepenuhnya jelas. Identitas pemateri utama diragukan. Menurutku, dia sama sekali tak layak jadi pemateri utama. Masalah tadi, cuma bisa dibilang Rian Mahendra, ingatannya tentang materi ajar ini ada sedikit melenceng. Tapi itu tak membuktikan. Materi ini ditulis Bu Wijaya, kan? Benar kata Direktur Saputra. Ini sama sekali tak bisa buktikan karya Bu Wijaya. Betul. Bagaimana kalau yang ditulis Bu Wijaya itu hasil curian? Kalau kita pelajari, bukannya ikut memalukan industri? Nando, hari ini konferensi perwakilan penjualan nasional. Urusan pribadi kita sebaiknya diselesaikan internal. Jangan bikin malu di depan pihak klien. Urusan pribadi apa? Ketua Saputra, ini ikut bilang, demi para elit penjualan yang datang jauh-jauh. Kok dari mulutmu? Jadi seperti urusan pribadi kita? Iya. Grup Gemilang bisa. Sebesar ini, kuncinya ya fakta dan kebenaran. Ketua Saputra, Tindakan kami mungkin kurang hormat padamu, tapi sembarangan tuduh kami. Kalian Oh, kau suka? Kau tak beli karena ada dendam lama dengan kami, lalu reputasi grup dan kepercayaan industri untuk membuka jalan buat orangmu. Direktur Saputra, Kenapa kau begitu terobsesi? Siapa pembuat materi ini? Mungkin rencana penjualan luar negeri yang dulu kususun itu sampai sekarang belum kamu pahami dan belum dijalankan? omong kosong. Laras Wijaya, jangan menuduh tanpa dasar di sini. Kurasa kau hanya takut saja. Jangan coba-coba membawa hal lain untuk mengalihkan pembicaraan. Sudah cukup kekacauanmu? Kemampuan Bu Wijaya. Semua orang di industri ini tahu. Tak perlu kau di sini ikut campur. Aku yang bikin kekacauan. Bima Saputra, mengapa setiap kali kau selalu merasa paling benar? Hah? Mengapa semua yang kulakukan selalu kau anggap salah? Dari kecil sampai besar, selalu seperti ini. Mengapa? Nando, hari ini adalah konferensi nasional elit penjualan. Bukan tempat kita bersaudara membahas masalah lama. Omong kosong. Bima Saputra, kau hanya ingin bertindak sewenang-wenang, membina orang kepercayaanmu sendiri. Jangan berpura-pura di sini. Aku sama sekali tidak pernah melindungi orang tertentu. Yang kulindungi adalah reputasi perusahaan, adalah kepercayaan seluruh industri terhadap kita. Baik. Kau ingin bicara aturan. Kau ingin bicara keadilan. Benar? Kalau begitu hari ini, kita bahas keadilan ini sampai tuntas. Apa maksudmu? Maksud apa? Hari ini adalah konferensi nasional elit penjualan. Menurutku, setiap karyawan perusahaan seharusnya punya kesempatan naik panggung. benar kata Direktur Saputra. Direktur Saputra, Anda tak bisa bertindak sewenang-wenang. Harus beri setiap karyawan sebuah kesempatan. Rian Mahendra, juara penjualan setengah tahun ini. Tiap hari di lapangan. Pengalamannya tentang pasar? Benar, aku tak terima. Kenapa dia langsung bisa jadi pembicara utama, sementara aku kesempatan bicara saja tak diberi. Baiklah Direktur Saputra. Menurutmu bagaimana baru adil? Sederhana. Kamu dan Rian Mahendra, kalian berdua naik ke panggung, sampaikan presentasi lengkap. Lalu? Setelah kalian selesai, peserta penjualan dari seluruh negeri dan perwakilan Dewan Direksi akan voting langsung. Yang dapat suara terbanyak menang. Pemenangnya, dengan sendirinya tetap di perusahaan, menjadi satu-satunya pembicara utama konferensi ini. Kamu ini cuma ngotong tak masuk akal.
Baik, tak masalah. Aku terima. Silakan. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Akuisisi trafik publik. Inilah seluruh isi yang kubagikan. Terima kasih. Aku semalam berlatih puluhan kali. Ditambah materi ajar yang sempurna. Laras Wijaya, bagaimana mungkin kau... Apa isi presentasinya? Cuma baca materi ajar. Sangat buruk. Tak ada sedikit pun isi yang benar-benar berguna. Cuma ini, kamu benar-benar cuman membacakan isi materi ajar. Sama sekali tak ada pemikiranmu sendiri yang bisa diterapkan. Tenang semua. Menurutku, presentasi Rian Mahendra cukup bagus. Parce que je suis ton frère. Secara keseluruhan bicara sangat jelas, kontennya ketat. Betul. Materi ajar ini sangat bagus. Membacanya sungguh membuka mata. Untuk pemungutan suara hari ini, kuhimbau semua, pikirkan matang-matang sebelum memilih. Jangan sampai salah pilih pihak dan memutus jalan kalian di industri ini. Kata Direktur Saputra benar. Pilihlah dengan baik. Saudara-saudara, giliranku kan? Betul, Guru. Sekarang giliran Ibu. Laras Wijaya, aku ingin lihat nanti. Bagaimana barang curianmu bisa saingi punyaku. Saudara-saudara, terkait yang baru dikatakan Rian Mahendra, saya ingin koreksi. Maestra. Adalah kesalahan ketik di draft awal saya, tapi di draft final sudah saya perbaiki. Entah kenapa, Rian bisa salah di titik yang sama persis. Tidak, bukan itu. Yang ingin saya bahas hari ini adalah teknik dan prinsip dalam penjualan. Yang pertama saya bicarakan adalah loyalitas. Tapi loyalitas ini bukan seperti kata Rian tadi, loyalitas pada perusahaan, melainkan loyalitas pada klien, loyalitas pada produk, dan loyalitas sejati pada profesi yang kalian jalani. Semua teknik dan taktik hanyalah teknik. Sedangkan loyalitas, inilah prinsip yang menentukan seberapa jauh dan tinggi langkahmu di industri ini. Tanpa prinsip sebagai fondasi, teknik sebanyak apapun hanya akan membuatmu jadi sekadar oportunis di industri ini. Dan sebagai oportunis, akhirnya nanti akan bagaimana? Ditolak pasar. Dan klien Anda sepenuhnya. Rencana ini, menurutku rekan-rekan zona Aruna Timur semestinya sudah paham. Saya lihat laporan tindak lanjut setahun terakhir. 137 kali kunjungan, 35 rencana. Apa hasil akhirnya? Bahkan penawaran harga final pun tak dapat. Saya kasih waktu 15 menit, coba pikirkan. Jika kalian akan bagaimana? Baik, waktu habis. Bu Wijaya, menurut saya, cara penjualan biasa sudah tak berguna. Harus dekati pihak atas. Terutama hubungan personal. Taktik lobby relasional. Bagus. Selanjutnya. Saya rasa masalahnya ada pada struktur produk kita. Rencana kita. Mungkin kurang menarik bagi mereka. Lanjut. Saya usulkan segera bentuk tim terobosan dari riset dan pemasaran. Tim terobosan. Sesuai kebutuhan Wasena, buat ulang satu set rencana unggulan khusus. Bahkan bisa janjikan, untuk mereka buat fungsi khusus. Produk adalah yang utama. Menang dengan teknologi. Bagus. Ada lagi? Bisa perang harga. Ini kan kasus percontohan untuk industri. Bagus. Masih ada ide? Pendapat kalian benar, tapi juga salah. Yang kalian pikirkan adalah cara menjual produk kepada Wasena Medica. Tapi kalian tak tahu. Wasena Medica sebenarnya butuh apa? Ambisi Wasena Medica bukan terletak pada sekadar buka beberapa pusat pemeriksaan kesehatan. Melainkan ikut membangun sistem industri kelas atas. Karena itu,
yang saya ajukan ke mereka, daftar penawaran harga produk. Tapi sebuah proposal kemitraan strategis untuk membangun standar industri tinggi. Dalam proposal ini, tak hanya ada peralatan, tapi juga sumber daya industri. Kita akan gunakan sumber daya grup untuk koordinasi kebijakan, memperoleh kualifikasi. Tujuan kita bukan cari untung dari mereka, tapi bersama-sama cari cuan dari pasar. Akhirnya, kontrak pun ditandatangani. Hadirin sekalian, presentasi saya hari ini sampai di sini. Jika dalam beberapa hari ke depan, saya masih jadi pemateri utama, saya akan terus berbagi dengan kalian. Penasihat Wijaya baru saja langsung membuka pikiran saya. Sudah 5 tahun saya jualan, baru hari ini benar-benar paham. Ternyata, selama ini kita semua salah. Pantasan susah menaklukkan. Wasena, masalah berat ini. Selanjutnya, kita akan jalankan aturan yang sudah ditetapkan. Pemungutan suara dimulai. Saya yang akan bagikan surat suara. Sebelum memilih, saya ingatkan satu hal. Suara hari ini bukan cuma untuk pilih pemateri. Ini tentang masa depan kalian. Di grup Gemilang, di jalan karir industri ini. Direktur Saputra benar, pikirkan matang-matang sebelum memilih. Pikirkan baik-baik. Jangan tergoda euforia sesaat hingga rugikan masa depan sendiri. Sekarang, saya umumkan secara resmi hasil akhir dari pemungutan suara ini. Aturan pemungutan suara adalah suara dari peserta penjualan, 1 suara bernilai 1 poin. Suara dari anggota Dewan Direksi, 1 suara bernilai 8 poin. Kedua skor ini dijumlahkan. Sebagai skor akhir total, pertama diumumkan hasil suara dari peserta penjualan nasional. Ibu Laras Wijaya, jumlah suara sah dari penjualan, 257 suara. Bernilai 257 poin. Bapak Rian Mahendra, jumlah suara sah dari penjualan, 2 suara. Bernilai 2 poin. Kalian sudah tidak mau kerja lagi ya? Selanjutnya, diumumkan hasil suara dari anggota Dewan Direksi Grup. Ibu Laras Wijaya, jumlah suara sah dari Dewan Direksi, 0 suara, bernilai 0 poin. Bapak Rian Mahendra, jumlah suara sah dari Dewan Direksi, 32 suara, disetujui semua, bernilai 256 poin. Setelah dijumlahkan, skor total Bapak Rian Mahendra, 258 poin. Skor total Ibu Laras Wijaya, 257 poin. Pemenang pemungutan suara ini adalah Bapak Rian Mahendra. Kalah taruhan bayar utang. Laras, kau bisa pergi dari sini. Laras, kau tidak boleh pergi. Ketua Saputra, kalah taruhan bayar utang. Aku terima. Kalian beritahu aku. Ini sebenarnya apa? Laras Wijaya sudah menembus begitu banyak kesulitan untuk grup ini, menciptakan begitu banyak prestasi. Tidak sadarkah? Gila. Kalian semua gila. Kecurangan pemungutan suara hari ini, kalian lebih paham daripada siapapun. Hasil ini, aku tidak terima. Kamu tidak terima? Suara diberikan langsung di tempat. Sekarang kamu mau mengingkari di depan umum? Di hadapan seluruh industri? Kau mau menghancurkan nama besar grup Gemilang? Laras, kalah ya terima saja. Cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Betul. Kalau tak mampu, jangan paksa diri. Kalah ya harus minggat. Jangan mempermalukan diri di sini. Ketua Saputra, aku tidak seperti mereka yang tak tahu malu. Aku mengaku kalah. Laras. Benar-benar busuk. Aku berhenti. Aku seorang juara penjualan, masa harus tahan sama kamu? Betul. Kami juga berhenti. Perusahaan yang busuk hati begini. Kami ikut Laras pergi. Tidak akan tinggal lagi. Direktur Wijaya, kamu sudah bukan orang perusahaan lagi. Silakan pergi. Jangan ganggu kami bekerja. Kami juga tak sudi tinggal. Ayo pergi.
Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian semua. Tapi kali ini, aku memilih untuk menerima kekalahan. Semuanya, sampai jumpa lagi. Tunggu dulu, kami belum memberikan suara. Tunggu dulu. Kami belum memberikan suara. Kalian siapa? Berdasarkan apa kalian ikut campur urusan internal grup gemilang kami? Mereka adalah tamu yang aku undang. Juga klien penting grup. Hah, terus kenapa? Pemungutan suara sudah selesai. Hasilnya juga sudah keluar. Sekarang, di sini bukan tempat mereka, orang luar berbicara. Orang luar? Grup Sentosa Prima dan Gemilang, kerjasama tahunan 176 miliar rupiah. Kamu bilang aku orang luar? Korin, mitra saluran terbesar Gemilang, di zona Aruna Timur, Ketua Saputra. Saya pribadi ngirim surat undangan khusus konferensi. Seharusnya kami punya hak suara, macet di jalan, jadi terlambat. Benar. Mahesa Prima menyumbang 30% pendapatan tahunan Gemilang. Tanpa kami, hasil ini tidak sah. Atas dasar apa tidak sah? Aturannya sudah ditetapkan. Waktu pemungutan suara juga sudah lewat. Betul. Menang ya menang. Kalian datang sekarang, cari perhatian buat apa? Jangan harap ubah hasilnya. Kami beberapa pihak ini, mewakili setengah kekuatan utama Gemilang, memilih pemateri utama, sampai hak bicara pun tidak ada. Kalau begitu, grup Gemilang sama sekali tidak peduli. Pendapat mitra kerjasama? Kalau begitu, kerjasama selanjutnya tidak perlu dibahas lagi. Hadirin sekalian, di sini saya jelaskan secara resmi. Aturan pemungutan suara konferensi ini sudah mencakup hak suara klien khusus undangan. Tuan Saputra, gimana? Aku tahu apa? Kamu masih mau aku musuhi mereka semua? Tadi kan karena ada kesalahan kerja. Jadi nggak nunggu tamu khusus. Datang dulu, langsung umumkan hasil. Hasil itu tidak sah. Hasil akhir pemungutan suara sudah keluar. Sekarang saya umumkan hasil akhir pemungutan suara. Total skor akhir. Ibu Wijaya, 353 poin. Bapak Mahendra, 258 poin. Pemenang akhirnya adalah Ibu Wijaya. Bima. Jangan senang dulu. Grup Gemilang bukan cuma punyamu. Ini belum berakhir. Kita belum selesai. Berdiri. Kalian berdua. Waktunya tepati janji, kan? Guru. Konsultan Wijaya, kita bisa bicara baik-baik. Konsultan Wijaya? Aku tahu salah. Aku nggak seharusnya ikut-ikutan. Kumohon, beri kelonggaran. Maafkan aku sekali ini. Kita sudah bertaruh. Yang kalah harus keluar dari dunia penjualan. Guru, aku gelap mata. Aku nggak seharusnya mencuri materimu, lalu menjatuhkanmu. Aku benar-benar tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi? Iya. Aku nggak akan memaafkan siapapun yang mengkhianatiku. Tapi karena hubungan guru-murid, kau boleh nggak usah keluar dari dunia penjualan. Tapi, minggir dari grup Gemilang. Dan kalian berdua, Mira Hartono, Arga Pranata, pelindung kalian, Nando Saputra, sudah kabur. Setelah ini, kalian mau bagaimana? Penasihat Wijaya, kita bisa bicara baik-baik. Bisa bicara baik-baik. Betul, penasihat Wijaya. Kami kan pernah jadi rekan kerja cukup lama. Secara logika, seharusnya aku buat kalian berdua keluar dari industri ini. Tapi, aku kasih kesempatan. Jadi asistenku. Mau menghinaku seperti ini? Elle nous traite. Hei, guru. Rian Mahendra siap 24 jam menerima perintah. Rian Mahendra benar-benar pengecut. Mira Hartono sudah ikut aku. Begitu lama. Penasihat Wijaya, aku bisa buat laporan materi presentasi. Pekerjaan seperti ini bisa serahkan padaku. Kamu benar-benar tak punya harga diri. Mira Hartono, tunggu teleponku. Siap datang kerja kapan saja. Hei penasihat Wijaya, lihat aku. Semuanya, untuk berbagi selanjutnya, aku akan di industri ini, pengalaman 10 tahun, tanpa ragu-ragu, bagikan pada kalian. Mari kita kuasai pasar, dapatkan pesanan, capai level baru. Beberapa hari ke depan, konferensi berbagi ini berjalan sangat lancar. Penasihat Laras,
Rencana kawanan Serigala 2.0 yang Anda sebutkan, yang membagi nilai pesanan ke staf penjualan biasa, apakah tidak memengaruhi kinerja wilayah besar? Kami tidak membagi keuntungan, tapi memperbesarnya. Dengan begitu, setiap orang baru punya motivasi. Tentu saja, beberapa hari ini aku juga tidak membiarkan Pranata dan Hartono menganggur. Sudah dicek 5 kali, masih harus dicek lagi? Benar-benar menyusahkan orang. Aku suruh Hartono menghitung. Pembagian kinerja sesuai rencana baru, menghitung jelas pendapatan setiap staf penjualan. Dulu dia membantu Pranata, memotong komisi. Sekarang aku harus buat dia tahu apa itu balasan setimpal. Laras Wijaya ini sungguh pandai menyiksa orang. Pranata, aku suruh dia mencatat semua pertanyaan staf penjualan. Dulu selalu mengandalkan jabatan direktur utamanya untuk menyuruh-nyuruh orang. Sekarang, saatnya dia merasakan sendiri. Penasihat Laras, pertanyaan staf penjualan sudah dikelompokkan dan ditandai merah. Penasihat Laras, data pembagian kinerja sudah diverifikasi dan kesalahan. Untuk bagian ini, data pembagianku tampilkan di layar. Tayangkan ke layar. Sedangkan untuk Mahendra, karena dia belum ikut berkriminal bersama mereka berdua, lepaskan saja dia. Anggap saja ini kebaikan terakhir hubungan guru murid kita. Setelah konferensi berbagi selesai, malamnya Bima Saputra menemuiku. Ketua, aku datang. Oh, Laras, datanglah. Silakan duduk. Laras Wijaya, maaf. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam konflik ini. Ketua Saputra, aku tidak paham. Bukankah konferensi kita sudah selesai? Setelah konferensi ini, Dewan Direksi sudah tidak percaya lagi pada Nando. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kau tahu kenapa aku sangat perhatikan konferensi ini? Kenapa? Laras, perusahaan ini terlihat tenang. Tapi sebenarnya sudah krisis dari dalam dan luar. Sebelumnya kelompok Nando mengacaukan suasana. Tim inti perusahaan banyak yang keluar. Ditambah lagi kapasitas pabrik turun. Rantai arus dana sudah mulai bermasalah. Jadi Anda ingin membangun sistem baru? Benar. Ya. Tapi apa? Aku baru dapat kabar. Kelompok Nando tidak berhenti begitu saja. Mereka sudah berkolaborasi dengan orang dari keluarga Rothman. Mereka akan bertindak terhadap perusahaan terhadapmu. Apa? Kali ini dia bekerja sama dengan keluarga Rothman untuk merebut kekuasaan. Dia ingin sepenuhnya menjual grup Gemilang ke modal asing. Dan kau adalah penghalang terbesarnya dalam perebutan kekuasaan itu. Ketua Saputra, ada satu hal yang selalu tidak kumengerti. Kenapa hubungan kalian bersaudara bisa tegang seperti ini? Ya, sejak kecil kita yatim piatu. Aku selalu menganggapnya seperti anak sendiri, melindunginya. Semua hal selalu kuaturkan untuknya. Tapi tak kusangka, perlindungan ini di matanya justru jadi bentuk pengendalian. Nando, kau harus putus dengan wanita itu hari ini. Kenapa? Dia saja tak memandang rendah kondisi miskin kita. Bahkan roti panggangnya diberikan untukku. Kenapa kau mau memisahkan kami? Karena aku kakakmu. Mereka, anak orang kaya itu, cuma cari sensasi baru. Kita tak sederajat. Pada akhirnya, kau yang akan terluka. Aku kakakmu, aku harus melindungimu. Aku tak mau kau lindungi aku. Aku tak mau kau selalu mengambil keputusan untukku. Kau pikir kau siapa? Nando. Kemudian, kami lulus kuliah. Bawa uang tabungan, kami mulai usaha. Dari pabrik kecil, hingga akhirnya jadi grup Gemilang sekarang. Sejak saat itulah, kami pertama kali berselisih paham. Gap. Saat ini internet sedang booming. Kita harus segera tutup pabrik, fokus total ke dunia online. Kalau tidak, kita akan langsung tersingkir. Tidak, sama sekali tidak boleh. Banyak karyawan lama yang sudah menemani perjalanan kita. Kalau pabrik ditutup, mereka bagaimana? Keluarga mereka bagaimana? Kak, dunia bisnis bukan tempat untuk mengutamakan perasaan. Kalau mau berkembang dan kuat, harus tegas. Kakak terlalu ragu-ragu. Tidak, sama sekali tidak. Keputusan sudah final. Saat itu, kami bermusuhan dingin selama sebulan penuh. Sebenarnya aku tahu pikirannya benar. Tapi aku tidak tega meninggalkan karyawan lama yang sudah menemani perjalananku. Dan juga semangat awal saat kita membangun usaha. Ketua Saputra, menurutku Anda tidak salah. Kemudian, terjadi masalah dengan Rothman. Semua ini Anda juga tahu. Laras, aku tahu kamu berbakat. Aku juga tahu ketulusan hatimu untuk perusahaan. Tapi kali ini berbeda. Lawan kita terlalu kuat. Kekuatan Rothman bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan dengan mudah. Ketua Saputra, saya tidak akan menyerah. Laras, kamu masih bisa mundur sekarang. Aku bisa mencairkan sahammu di perusahaan menjadi uang tunai, cukup untuk hidupmu, dengan nyaman di masa depan. Ketua Saputra,
Aku akan bertahan. Laras Wijaya. Kau, Kalau seminggu yang lalu, aku pasti tak akan berani. Tapi hari ini, saat rapat, banyak staf penjualan mendukungku, menyemangatiku. Aku tak mau mengecewakan mereka. Aku ingin menjadi penyangga mereka. Laras, terima kasih. Direktur Saputra. Sebenarnya aku juga lama membenci keluarga Rothman. Mereka menjatuhkan perusahaan nasional, mengganggu perkembangan perusahaan dalam negeri. Lewat kesempatan ini, aku ingin beraksi besar. Kau kira ini sinetron? Kembalinya sang juara? Tentu saja. Baik. Aku ingatkan sekali lagi. Waspadai Arga Pranata dan Mira Hartono. Mereka mungkin... Aku pasti takkan tenang, Ketua Saputra. Aku pasti takkan membiarkan mereka. Kali ini, aku tak akan mengecewakanmu. Bagus. Aku akan menantikan kembalinya sang juara. Selamat datang, Ibu Penasihat. Selamat datang, Ibu Penasihat. Ketua Saputra sudah berpesan. Lift pribadi Ibu sudah siap. Bisa digunakan kapan saja. Halo semuanya, lanjutkan kerja kalian. Dulu di perusahaan ini, aku bekerja 18 tahun. Dari staf penjualan lini depan, sampai jadi direktur penjualan. Beberapa kali minta kantor, tapi selalu ditahan Mira Hartono dengan berbagai alasan. Ternyata, orang memang perlu pelindung kuat. Untuk pekerjaan selanjutnya, catat baik-baik. Siap. Arga Pranata, kamu bertugas memeriksa semua mitra saluran di seluruh negeri, semua biaya saluran, kondisi mitra saluran, calon pelanggan, serta dampak pasar. Dalam 3 hari, berikan laporan lengkap. Siap Bu Wijaya, pasti selesai tepat waktu. Mira Hartono, kamu ditugasi memeriksa arus transaksi dana perusahaan 3 tahun terakhir, terutama semua pergerakan dana, Nando Saputra. Dalam 5 hari, berikan rincian lengkap. Oh, baik Bu Wijaya. Saya jamin datanya akurat. Sudah mulai kerja, jangan kecewakan aku lagi. Halo, pengacara Setiawan. Ibu Wijaya, mengenai yang Anda sebutkan sebelumnya tentang Komisi Gelap Arga Pranata dan Mira Hartono, serta penggelapan dana proyek. Dari yang kami temukan, rantai bukti sudah lengkap. Kapan waktu yang cocok untuk kita bertemu dan bicara? Bagaimana kalau besok pagi kita bertemu? Saya punya informasi lebih untuk disampaikan. Pengacara Setiawan, terima kasih sudah datang. Tidak apa-apa, ini sudah seharusnya. Izinkan saya perkenalkan, ini Ketua Bima Saputra dari Grup Gemilang. Ketua Saputra, ini pengacara Setiawan. Beliau terkenal di dunia litigasi. Pengacara Setiawan, sudah lama mendengar nama Anda. Silakan duduk. Terima kasih Ketua Saputra. Ibu Wijaya sudah berkomunikasi dengan saya. Hari ini, mari kita bahas detailnya langsung. Mari kita mulai dengan kasus Arga Pranata dan Mira Hartono. Petunjuk dari Ibu Wijaya. Sudah kami verifikasi semua untuk terima komisi gelap dari pemasok. Arga Pranata menyalahgunakan wewenang saluran untuk terima komisi gelap dari pemasok. Nilai kasusnya 18 miliar 40 juta rupiah. Mira Hartono sebelumnya memalsukan pembukuan dan menggelapkan dana proyek. Nilai kasusnya 12 miliar 320 juta rupiah. Rekening koran bank, catatan transfer, dokumen kontrak asli, riwayat percakapan, semua lengkap, rantai bukti lengkap dan utuh. Baik untuk tuntutan perdata maupun perkara pidana, semuanya kuat. Tak kusangka mereka bertiga diam-diam di belakang perusahaan, berbuat hal kotor sebanyak ini. Itulah sebabnya, aku selalu ingin menahan mereka di sini. Karena jumlahnya besar, aku khawatir mereka kabur ke luar negeri. Sekarang kita bahas Nando Saputra dan kaitannya dengan keluarga Rothman. Sudah sejak setengah tahun lalu, Nando Saputra telah menandatangani perjanjian rahasia dengan penanggung jawab Asia Pasifik dari keluarga Rothman. Apa? Dia menawarkan saham Grup Gemilang dengan harga rendah sebagai jaminan untuk mendapat dukungan dana dari Rothman guna merebut kekuasaan. Dasar pengkhianat. Busuk! Grup ini bukan hanya milikku, tapi juga dia yang dirikan. Dia sudah gila. Tidak hanya itu, kami juga menemukan keluarga Rothman dalam beberapa kasus merger dan akuisisi di dalam negeri melakukan pelanggaran termasuk suap komersial dan perdagangan orang dalam. Short selling jahat terhadap perusahaan nasional, bahkan masih ada dana yang keluar secara ilegal. Bagus. Ini kunci balasan kita. Mereka mau manfaatkan Nando untuk caplok Grup Gemilang. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk usir dia dari perusahaan.
Ngomong-ngomong soal ini, 3 bulan lagi akan diadakan KTT Intelijen Internasional di negara Naga. Grup Gemilang sudah terpilih sebagai perwakilan industri manufaktur kelas atas negara untuk hadir di KTT. Dapat kabar, keluarga Rothman akan beraksi terhadap grup tepat di hari KTT. Mereka mau di depan seluruh industri dan dunia secara total berikan grup kita pukulan telak. Mau telan kita habis-habisan. Karena mereka datang sendiri, kita balas dengan akal lawan. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk hancurkan kita. Kita malah ungkap semua aib mereka ke publik. Katakan. Halo, penasihat Wijaya. Laporan kerja yang Anda minta kemarin sudah saya selesaikan. Bagaimana saya serahkan? Baik, sudah dicetak. Antar ke kantor. Baik, saya segera ke sana. Ayo, Laras, suruh kita antar dokumen ke kantor. Ayo, cepat selesaikan saja. Aku nggak mau lagi begadang buat laporan. Apa? Konsultan Wijaya. Kami sudah sampai di depan kantor Ibu. Ibu tidak ada. Oh, aku baru turun ke lantai 2, rapat di ruang rapat nomor 3. Datang ke sini saja. Baik, kami segera ke sana. Ayo. Di sini. Mempermainkan kami. Sepi sekali. Halo? Halo, Laras. Di mana Ibu? Oh, aku salah ingat. Di pantry. Kenapa? Kalian tidak senang? Tidak. Aku tadi terengah-engah. Pantry. Dia sengaja mempermainkan kami. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo. Konsultan Wijaya. Kami sudah datang. Dokumen yang Ibu minta sudah kami bawa. Baik, taruh saja di sana. Baik. Maksudku buang ke sana. Konsultan Wijaya. Apa maksud Ibu? Kami begadang semalaman menyiapkan dokumen ini. Ibu suruh buang ke tong sampah? Kenapa? Perkataanku, tidak kalian dengar? Tidak. Dokumen-dokumen ini sudah aku lihat versi digitalnya semalam. Jadi barang-barang ini sudah tidak berguna. Sudahlah. Kalau tidak ada urusan lain, pulang saja. Laras Wijaya ini sengaja mempermainkan kami. Keterlaluan. Dianggap orang yang mudah ditindas. Kalau bukan karena Direktur Saputra sendiri dalam masalah, dia itu siapa? Aku hampir tidak tahan lagi. Setiap hari diperlakukan Laras seperti babu. Begadang bikin laporan, lari ke sana kemari, masih dipermainkan. Dulu di perusahaan, siapa yang tak hormat padaku? Sekarang, bahkan resepsionis pun berani cemberut padaku. Semua gara-gara si imut Laras Wijaya itu. Kalau bukan dia, kita sekarang bisa hidup enak. Mana mungkin sampai begini? Betul. Semua gara-gara si imut itu. Kalau bukan dia, mungkin kita tak akan terpuruk. Seperti sekarang. Tapi Laras Wijaya sekarang didukung Direktur Saputra. Kita bisa apa? Tak kusangka, setelah sekian lama berjuang, aku, Arga Pranata, bisa dikalahkan wanita. Sampai tak bisa angkat kepala.
Halo, Direktur Saputra, Anda ya? Iya, aku. Kalian berdua sekarang juga datang ke klub privatku. Ada apa Direktur Saputra? Terburu-buru sekali. Ada hal penting, kutitipkan, kuberi kalian kesempatan bangkit. Wanita Laras Wijaya itu akan kuhancurkan total. Baik, Direktur Saputra, kami segera sampai. Langsung berangkat. Direktur Saputra cari kita, kesempatan bangkit kita datang. Cepat-cepat pergi. Direktur Saputra, akhirnya Anda mencari kami. Kami hampir mati, ditindas perempuan itu. Tuan Saputra, Anda tidak tahu. Sekarang Laras Wijaya berkuasa mutlak di perusahaan. Setiap hari kami diperlakukan seperti pelayan. Dia sengaja menyusahkan kami. Seluruh perusahaan menertawakan kami. Sudahlah, jangan cengeng begitu, memalukan. Ya, aku panggil kalian. Bukan untuk dengar keluhan. Aku tahu kalian sudah menderita. Aku juga tahu kalian sangat membenci Laras Wijaya itu. Jadi kali ini kalian dipanggil untuk diberi kesempatan. Kesempatan untuk benar-benar membalikkan keadaan. Kesempatan untuk menginjaknya dan merebut kembali apa yang jadi hak kalian. Tuan Rothman, Anda sudah datang. Perkenalkan kalian berdua. Ini adalah penanggung jawab utama keluarga Rothman untuk kawasan Asia Pasifik, Tuan Rothman. Halo. Wah. Diam, beliau keturunan Tionghoa, berkewarganegaraan Galia, Richard Rothman. Aku baru kembali dari Galia. Akan mewakili keluarga Rothman untuk menghadiri Ktt Perdagangan dan Ekonomi Internasional Negara 3 bulan lagi. Lalu apa yang perlu kami lakukan? Saat itu, Grup Gemilang akan hadir sebagai wakil utama industri medis kelas atas. Aku mau kalian curikan mesin purwarupa perangkat medis kelas atas yang akan mereka luncurkan di konferensi itu, serta data inti yang menyertainya. Tapi kami cuma asisten kecil, tak punya wewenang. Barang ini mana mungkin kami bisa akses? Tenang saja. Aku sudah cari tahu. Dia, Laras Wijaya, akan jadi pembicara utama Grup Gemilang di konferensi puncak ini untuk meluncurkan produk baru. Mesin purwarupa, dokumen, semua ada padanya. Kalian berdua kan asisten khususnya. Ini paling cocok. Tapi, Tuan Saputra, ini membocorkan rahasia perusahaan, ini bisa dipenjara. Hahaha. Kalian pikir kalian masih punya pilihan? Tuan Rothman, Hahaha. wah, Kecilkan suara. Lantai ini orangnya ketua Saputra semua. Kalau ketahuan kita hancur. kamu juga kecilkan suara. Teriaknya paling keras. Aku sudah cari tahu. Laras Wijaya, hari ini pergi inspeksi ke pabrik pinggiran kota. Sepanjang pagi, nggak ada di kantor. Kita punya banyak waktu untuk cari. Kantor Laras Wijaya, penuh kamera pengawas. Kita beneran mau obrak-abrik? Masa bodoh? Kalau enggak, gimana dapetin data teknis? Nggak dapat data teknis, gimana lapor ke Direktur Saputra? Selama ini, komisi gelap kita, kasus menggelapkan dana proyek, semua ada di Nando Saputra. Kalau nggak ketemu, langsung masuk penjara aja. Bagi tugas. Mira Hartono, kamu cari di lemari arsip dekat tembok. Ya, sama rak buku. Area istirahat. Sudut-sudut tersembunyi. Jangan lewatkan satu pun. Aku cari di meja Laras. Data inti. Pasti di tempat yang sering dia sentuh. Sudah lama cari. Mana ada data teknis? Nggak ada sama sekali. Kamu masih berani ngomong? Waktu masuk tadi, kakimu gemetar hebat. Hampir ketahuan petugas kebersihan. Sekarang nggak ketemu. Langsung nyalahin aku. Kamu ngerti apa? Ini kantor presiden direktur di lantai atas. Di mana-mana ada CCTV. Kalau nggak hati-hati, mau ditangkap. Ah, udah deh. Cepat selesaikan.
Semua lemari arsip tadi sudah aku obrak-abrik. Isinya cuma data penjualan dari berbagai wilayah. Itu gambar teknis setengah lembar itu. Mana ada? Mira, bukannya kamu latar belakang keuangan? Soal sembunyi dan cari barang, kamu yang paling jago. Dulu, waktu menggelapkan dana proyek dan memasukkan pembukuan, bahkan audit dari kantor pusat, nggak ketahuan. Kenapa sekarang cari dokumen? Aja nggak bisa. Aduh. Dulu, kalau bukan karena kamu membuat laporan fiktif biaya hiburan klien, bikin pembukuan berantakan, aku bisa diawasi audit. Udah. Jangan dibahas lagi. Cari lagi. Kalian ngapain di sini? Konsultan Wijaya, kok tiba-tiba balik? Bukannya ibu pergi audit pabrik di pinggiran kota? عندما تم طردك سابقا Kenapa ibu pulang lebih cepat? Urusan di pabrik sudah selesai. Voor een monopolisatie voor deze leveranciers du exterieur. Tapi kalian berdua, harusnya saya yang tanya dulu. Kenapa tidak di posisi kalian masing-masing? Kenapa tidak di sana saja? Lalu datang ke kantor saya, buat apa? Kami mau cuma mau bersih-bersih. bersih-bersih. Bukan, maksud saya Bu Wijaya, begini Bu. Kami pikir ibu biasanya sibuk sekali. Kantor ini agak berantakan. Jadi kami mau bantu ibu rapikan sedikit. Sekalian perkembangan kerja. Belakangan ini kami laporkan ke ibu. Iya, betul-betul. Seperti itu maksudnya. Oh ya, barusan ibu bilang, cari sesuatu? Apa itu? Loh, kalau ibu percaya kami, biar kami yang cari. Ibu tidak perlu repot, kan? Tidak usah cari lagi. Ini dia. Kebetulan, kalian datang pas juga. Tolong antarkan ini. Bawa barang ini ke kantor Ketua Saputra. Kebetulan saya ada urusan, tidak bisa pergi. Oh, baik. Tenang, Bu Wijaya. Saya pasti serahkan dokumen ini langsung ke tangan Direktur Saputra. Saya jamin, tidak akan ada masalah. Iya, betul. Kami pasti selesaikan tugas ini. Penasihat Wijaya, Ketua Saputra. Kalian istirahat saja dulu. Proses verifikasi semacam ini, urusan teknis di lokasi, serahkan pada kami. Bu Penasihat fokus saja. Mempersiapkan pidato. Urusan lain, kami yang urus. Pasti rapi. Betul. Hari ini kalian bertiga. Kok rajin sekali? Dulu, kami kurang ajar, bikin banyak masalah. Beberapa hari ini, kami introspeksi. Bisa ikut Bu, ke konferensi penting ini, itu kehormatan kami. Harus kerja keras dong. Kalau gitu, demo keamanan ini dan aktivitas pameran, serahkan pada kalian. Jangan sampai ada masalah ya. Baik, tenang saja, dijamin aman. Kamu sudah dikeluarkan. Tidak diterima di sini. Santai, Ketua Saputra. Ini KTT internasional, bukan klub pribadi, grup Gemilang. Nando, jangan kurang ajar. Kalian berdua, saya Richard Rothman, penanggung jawab Asia Pasifik, keluarga Rothman. Saya dengar perusahaan Anda akan meluncurkan produk baru, generasi terbaru untuk medis presisi kelas atas di konferensi ini. Keluarga Rothman kebetulan punya banyak produk medis. Kami sangat tertarik dengan peluncuran ini. Jadi kami datang lebih dulu untuk menyapa. Saya sangat menyambut. Saya sangat berharap Aliansi Internasional nanti di rapat bisa melihat kemandirian perusahaan dalam negeri kami. Laras, jangan terlalu percaya diri. Jangan-jangan bilang riset mandiri, tapi cuma produk cangkang, negara Amerta Raya. Direktur Saputra, ini tahun 2026, kok Anda jadi pemuja negara Amerta Raya? Sudah. Kalian ini enggan mengakui kelemahan sendiri. Benar-benar badut lucu. Kalau Anda memang merasa negara Amerta hebat sekali, kenapa di konferensi satelit tahun lalu Anda kalah dari negara kami? Omong kosong. Orang negara naga cuman pandai bicara doang. Sama sekali tidak punya kemampuan nyata. Nanti saya ingin lihat apa yang kalian sebut riset dan pengembangan mandiri itu sebenarnya mencuri teknologi inti siapa. Rothman. Selamat jalan. Laras itu bodoh banget ya. Terhadap kami sama sekali tidak waspada. Kami pura-puranya bagus. Sampai sekarang dia belum sadar. Data inti sudah kami dapatkan. Tuan Saputra dan Tuan Rothman. Kalau dapat data ini, pasti kasih hadiah besar. Nanti kita bisa bangkit lagi.
Itu barangnya juga sudah didapat yang diminta Tuan Rothman. Persis sama. Data teknis inti laras. Semua ada di sini. Tuan Rothman bilang, setelah berhasil, yang janjikan untuk kalian tidak akan kurang sedikit pun. Sekarang, kalian langsung ke venue. Awasi setiap gerak-gerik laras. Begitu acara dimulai, lakukan sesuai rencana. Paham? Laras baru dapat kabar. Mereka sudah mengirim flash disk itu. Sudah diduga. Benar-benar tidak masalah. Data teknis di dalamnya. Walau sudah dimodifikasi, tapi kalau mereka melihat kejanggalan. Setengah benar, setengah palsu. Tidak akan ketahuan. Konferensi puncak ini siaran langsung global. Kalau ada masalah, bisa runyam. Tenang saja. Semakin mereka ingin dapatkan teknologi inti ini, makin mudah mereka jatuh ke jebakan kita. Acara peluncuran hari ini, itu akhir bagi mereka. Para tamu terhormat, rekan-rekan media, selamat pagi. Selamat datang di KTT Ekonomi dan Perdagangan Internasional Negara Naga, sesi khusus perusahaan nasional, konferensi pers. Selanjutnya, perusahaan teladan perangkat medis kelas atas negeri kita, Grup Gemilang, akan meluncurkan hari ini sebuah perangkat medis baru yang bermakna besar bagi zaman. Ini akan mematahkan monopoli teknologi luar negeri. Sangat dinantikan. Selama bertahun-tahun, perangkat medis kelas atas selalu dicekik teknologi inti dari luar. Kalau Gemilang benar-benar bisa mematahkan monopoli, ini pasti akan jadi anugerah bagi seluruh industri. Grup Gemilang bertahun-tahun fokus mendalam pada industri nyata. Kalau kali ini bisa luncurkan perangkat inti, hasil riset mandiri sepenuhnya, pasti akan ubah peta pasar medis kelas atas dalam negeri. Ah, sudahlah. Perusahaan negara naga bisa buat perangkat medis kelas atas. Yang lebih baik dari luar, itu cuma tipuan pemasaran. Untuk cari perhatian. Klaim mematahkan monopoli. Kemungkinan besar cuma meniru teknologi usang dari luar. Nanti saat dia memuji produk barunya, dengan muluk sekali, baru kita bertindak. Kita akan buat grup Gemilang. Di depan dunia, jatuh reputasinya. Que Grupo Esplendor. Tuan Rothman, semua berjalan sesuai rencana Anda. Hari ini, aku pasti akan buat perempuan laras itu tak bisa bangkit lagi. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Penanggung jawab utama penjualan, Grup Gemilang. Pemateri utama peluncuran produk ini, Ibu Laras Wijaya naik ke panggung. Para tamu undangan yang terhormat dan rekan-rekan media, selamat pagi. Saya Laras Wijaya. Saya sangat senang hari ini dapat berdiri di sini atas nama Grup Gemilang untuk membagikan capaian terbaru kami. Selama puluhan tahun ini, peralatan medis canggih selalu dimonopoli asing dengan harga selangit. Rumah sakit dan pasien dalam negeri terpaksa bayar mahal untuk biaya diagnosis dan terapi, jauh lebih biaya produksinya. Di mata semua orang, peralatan medis impor pasti yang terbaik. Produk dalam negeri dianggap tertinggal. Tapi hari ini, di sini, saya berjanji pada semua, peralatan medis negara naga kami telah berhasil. Benarkah ini kan perangkat inti untuk medis presisi kelas atas? Perusahaan asing di bidang ini sudah monopoli hampir setengah abad. Banyak perusahaan papan atas dalam negeri tak berhasil memecahkan masalah sulit ini. Grup Gemilang benar-benar sendiri berhasil menembusnya. Astaga, kalau benar terrealisasi, rakyat biasa seperti kita nanti saat berobat ke rumah sakit tak perlu lagi membayar premium mahal untuk produk impor. Ini sungguh bisa, secara nyata, menurunkan biaya medis, menguntungkan jutaan pasien biasa. Sungguh luar biasa. Belum tentu. Teknologi inti medis paling canggih di dunia, hambatan paten paling otoritatif, yang paling hebat tetap ada di negara Amerta Raya kami. Prestasi kecil kalian. Yang tak berarti ini, di pasar internasional, sama sekali tak ada nilainya. Intinya, cuma tiruan kami, teknologi usang. Perusahaan luar negeri. Masih saja sombong. Tunggu sebentar. Aku akan buat dia menangis pun tak bisa. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama. Grup Gemilang butuh 5 tahun. Riset mandiri sepenuhnya. Memiliki 100% hak kekayaan intelektual mandiri. Fajar 1. Perangkat ini, dalam akurasi pencitraan dan efisiensi diagnosis dan terapi, jauh melampaui perangkat impor yang jadi arus utama internasional, sedangkan harga pokoknya hanya sepertiga dari perangkat impor. Yang lebih penting, dari chip inti, sampai program algoritma, dari manufaktur perangkat keras, sampai pengembangan perangkat lunak. Setiap tahapannya dilakukan sendiri oleh orang negara naga. Kami memiliki sistem paten yang lengkap, benar-benar mematahkan monopoli teknologi luar negeri. Harian Surya Raya bertanya, Bu Penasihat Wijaya, tingkat komponen lokal perangkat inti, berapa persen? 100%. Pelokalan penuh seluruh rantai pasok, tak tergantung impor sama sekali. Stasiun televisi bertanya, Bu Penasihat, setelah diluncurkan harganya berapa lebih murah dari impor? Performanya sama, sepertiga perangkat impor. Kira-kira kapan bisa digunakan di rumah sakit? 3 bulan setelah konferensi puncak, gelombang pertama terrealisasi. Pertanyaan dari media Jalur Raya. Ibu Wijaya, apakah teknologi Anda
mengacu pada skema matang dari luar negeri? Murni hasil riset mandiri. Memiliki rantai paten lengkap dengan bukti yang bisa ditelusuri. Apakah Anda berencana masuk ke pasar luar negeri? Ya. Kami berencana membawa buatan negara naga. Go international. Giliran kami. Tunggu, saya mau bicara. Para tamu undangan, rekan media sekalian, saya Richard Rothman, penanggung jawab Asia Pasifik. Dari keluarga Rothman. Astaga, itu penanggung jawab Asia Pasifik. Dari keluarga Rothman. Richard Rothman. Dia keturunan Tionghoa, lalu direkrut oleh keluarga Rothman, baru ke luar negeri. Betul. Sampai di sana, langsung ganti nama lengkap dan ambil kewarganegaraan asing. Keluarga Rothman adalah raksasa tersembunyi di bidang medis global, pegang paten inti ratusan tahun. Dia turun tangan sendiri. Lebih dari itu, keluarga Rothman bermain di pasar modal global. 80% modal teknologi dan keuangan global di tangan mereka. Tuan Rothman, ada yang ingin Anda sampaikan? Laras Wijaya, saya sangat mengagumi Anda. Tapi hari ini, saya harus berdiri untuk mengungkap sebuah kebohongan, yaitu apa yang kalian sebut riset mandiri sebenarnya mencuri data inti dari keluarga Rothman. Astaga, langsung menuduh menjiplak. Teknologi inti Rothman, benarkah? Pantasan tiba-tiba bisa mengeluarkan perangkat secanggih ini. Ternyata mencuri teknologi luar negeri. Masa sih? Di puncak konferensi ini, grup gemilang tidak mungkin sebodoh itu. Hei. Semuanya. Saya adalah pendiri bersama grup gemilang, Nando Saputra. Saya bisa membuktikan, inti teknologi perangkat ini sama sekali bukan hasil riset mandiri grup gemilang. Melainkan mereka menggunakan cara tidak sah untuk mencuri data teknis dari keluarga Rothman. Hah? Bahkan pendiri bersama sudah maju bersaksi. Perkara ini jangan-jangan benar? Wah, sebelumnya kukira ada terobosan teknologi dalam negeri. Jangan-jangan cuma tipuan pemasaran? Nando Saputra pendiri Gemilang. Dia saja bilang begitu. Pasti ada sesuatu. Hah? Tuan Rothman, Anda bilang kami mencuri teknologi inti keluarga Anda. Anda punya bukti? Bukti? Keluarga Rothman kami di bidang medis kelas atas. Telah berpengalaman lebih dari 100 tahun. Kami selalu berada di posisi pemimpin dunia. Teknologi ini sudah kami kembangkan. 3 tahun lalu, Jadi, perusahaan negara naga di bidang ini selalu tertinggal secara internasional. Bagaimana mungkin tiba-tiba bisa buat perangkat lebih canggih, parameter teknis, dan arah riset kalian sangat mirip dengan teknologi kami. Ini jelas plagiat. jadi Anda merasa, karena kami pernah tertinggal, meskipun Anda bahkan tak punya satu pun bukti paten, boleh tuduh kami menjiplak? Hah? Semua orang tahu teknologi inti kelas atas dikuasai oleh kami, perusahaan asing. Perusahaan negara naga hanya bisa meniru dan menjiplak. Bukankah ini pengetahuan umum? Ternyata benar jiplakan. Sudah kuduga, tak mungkin bisa buat barang secanggih itu. Rothman, kan raksasa internasional. Kalau mereka bilang jiplak, pasti benar jiplak. Tetap teknologi luar yang hebat. Produk lokal memang payah. Jiplik pun tak becus. Ibu Wijaya, apa tanggapan Anda atas tuduhan Tuan Rothman? Apakah benar ada tindakan plagiarisme? Apakah grup Gemilang mencuri teknologi perusahaan asing? Apakah paten kalian benar-benar sah dan valid? Tuan Rothman, bicara panjang lebar, tapi Anda tak punya bukti konkret sama sekali. Hanya dengan klaim Anda yang terdepan di dunia. Lalu kami mustahil bisa mengembangkannya, lalu menuduh kami menjiplak? Sudahlah Laras. Jangan cari alasan. Hah? Tuan Rothman tadi sudah jelaskan, ini adalah pengetahuan umum. Hah? Apakah di matamu, perusahaan negara naga tak pantas punya teknologi inti sendiri? Selalu harus ikut-ikutan negara lain? Benarkah? Bukti? Tentu saya punya bukti. Hari ini di hadapan seluruh dunia, saya akan ungkap kebohongan kalian. Di flash disk ini, semua dokumen teknis asli, catatan waktu riset dan pengembangan, semua ada di sini. Sama persis dengan perangkat yang kalian luncurkan. Sedangkan perangkat kami terdaftar jauh lebih awal. Kalian yang kirim orang curi teknologi inti kami. Jangan menuduh tanpa dasar. Dimas Saputra, kalian semua pencuri. Hadirin sekalian, saya minta konten di flash disk ini ditayangkan sekarang. Biarkan dunia melihat wajah buruk grup Gemilang kalian. Apa? Benar, harus ditayangkan. Semuanya, hari ini harus diperlihatkan pada semua. Dia, Laras Wijaya, dan wajah asli grup Gemilang. Kalau mereka tak berani, berarti hati mereka tak tenang.
Jangan-jangan memang jiplakan? Lihat dokumen aslinya. Negara Amerika memang nomor 1 di dunia. Harus diakui. Kalau jiplak, ya jiplak. Cepat minta maaf. Teknologi luar negeri, akumulasinya ratusan tahun. Perusahaan swasta mencontoh, mau bilang bisa menyalip? Harus ditayangkan. Bukti lengkapnya. Harus diumumkan ke industri medis global sebagai pertanggungjawaban. Baik, tayangkanlah. Tuan Rothman, kebetulan aku juga ingin lihat di mana dokumen teknis aslimu. Hehe. Apa? Apaan? Kamu kurang hati-hati. Bagaimana kalau perbuatan kita terekam? Kita berdua di perusahaan ini bisa habis karirnya. Takut apa? Kan ada Direktur Saputra yang jadi pelindung kita. Kali ini, kita harus jatuhkan Laras. Sekali pukul. Aduh. Kamu ini, Direktur SDM Group kita, pegang wewenang. Personalia seluruh perusahaan. Kenapa sampai sedikit aib Laras pun tak bisa digali? Hah? Tidak. Ini bukan yang kami curi. Ini, apa ini? Enutret? Yang kami beri ke Rothman, jelas dokumen teknis. Jadi kamu mengaku mencuri data? Jangan buru-buru. Masih ada lanjutannya? Matikan. Cepat matikan. Ini bukan isinya. Tolong kecilkan suaranya. Lantai ini penuh orang Pak Ketua. Kalau ketahuan kita tamat. Kecilkan suaramu. Teriaknya paling keras. Sudah aku dapat info? Laras Wijaya, hari ini inspeksi di pabrik pinggiran kota. Sepanjang pagi tidak ada, di kantor. Kita punya banyak waktu untuk mencari. Kantor Laras Wijaya, penuh kamera pengawas. Kita mau obrak-abrik? Bodoh. Kalau tidak obrak-abrik, mana bisa dapat dokumen teknis? Kalau dokumen teknis tidak dapat, gimana lapornya ke Direktur Nando? Hah? Selama ini kita terima komisi gelap, video menggelapkan dana proyek, semua ada di Nando Saputra. Kalau tidak ketemu, langsung masuk penjara. Tuan Rothman, ini saham saya. Asal Bima Saputra disingkirkan, Grup Gemilang akan jadi milik Anda. Bagus. Tapi, saya perlu bantuanmu lagi. Bantu saya mencuri mesin pulwa rupa produk pameran Grup Gemilang untuk KTT ini. Matikan. Matikan sekarang. Siapa yang suruh putar? Ini fitnah. Ini kebohongan. Laras Wijaya, kau yang mengatur kami. Kau sengaja ya? Hancur. Semua hancur. Kita sudah dipermainkannya. Laras Wijaya sudah tahu dari dulu. Siapa sebenarnya yang selalu memfitnah? Siapa yang tanpa bukti, dengan mulutnya, menuduh kami menjiplak? Kalian bahkan bukti paten pun tak bisa tunjukkan. Hanya pakai logika hegemonik, unggul internasional. Lalu seenaknya, cap kami penjiplak. Laras Wijaya, aku salah. Ini semua gara-gara Rothman. Dialah yang membujukku. Shimut, berani kau libatkan aku. Kau ini laki, tak bisa pura-pura lagi kan? Nando Saputra? Kau dan Rothman berniat jahat mengakuisisi perusahaan nasional kita. Suap komersial, perdagangan orang dalam, bahkan berusaha mencuri teknologi inti kami. Memfitnah dan menjebak. Semua bukti ini, setiap perkara, sah dan valid, kalian bisa masuk penjara. Laras, aku salah. Maafkan aku. Aduh, lepaskan aku. Dan kalian juga. Dibayar gaji perusahaan, menggelapkan dana, berkhianat dari dalam, membantu orang luar, menghancurkan perusahaan sendiri. Kalian juga pantas dapat balasan. Harus bayar harganya. Aduh. Arga Pranata, Lihat Hartono, ada laporan tentang kalian menggelapkan dana perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan. Ikut kami. Nando Saputra, Richard Rothman, kami menerima laporan. Setelah diselidiki, kalian diduga terlibat suap komersial, perdagangan orang dalam, manipulasi pasar dengan niat jahat, dan fitnah. Sekarang, kami menangkap kalian sesuai hukum. Kalian tak bisa menangkapku. Aku tamu internasional. Kalian tak punya wewenang. Ini surat perintah penangkapan yang disetujui oleh internasional. Yoko Pranata, kau ditangkap. Rothman, saat rencanamu gagal, kau sudah ditinggalkan. Modal internasional. Mereka memang apa? Tak berperi kemanusiaan. Bagus. Memang pantas. Bukan manusia, luar biasa.
tadi yang iri pada luar negeri itu, kenapa sekarang diam? Sangat memuaskan. Inilah kepercayaan diri bangsa. Kalian, hari ini saya di sini bukan hanya ingin membuktikan pada semua, grup Gemilang tidak menjiplak, tapi juga ingin menyampaikan bahwa perusahaan negara naga mampu menciptakan teknologi inti sendiri. Dulu, kita selalu berpikir yang terbaik ada di luar negeri. Tapi hari ini, saya ingin katakan, teknologi dalam negeri kita juga bisa sangat hebat. Kita orang negara naga tak pernah kekurangan. Kemampuan berinovasi tak pernah kekurangan. Keberanian menerobos kesulitan. Ke depan, kami akan terus mendalami teknologi, membawa perangkat medis negara naga mendunia. Bagus. 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 Bagus.